Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Uzali di sini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab khusus pertanyaan dari saudara Mak Merepek ya, yang sudah masuk di Rom Komentar kemarin. Dan saya mohon maaf karena tidak bisa langsung menjawab ya, karena ada kesibukan. Oke, pertanyaan dari Mak Merepek kemarin itu kalau nggak salah, dia bermimpi diberi suatu amalan surat pendek atau ayat pendek ya, dan dia bertanya apakah itu amalan untuk dilakukan atau diamalkan tiap beliau tuh sholat. Oke, saya jawab di sini. Kalau menurut saya ya, saudara Mak Merepek ini, mimpi tersebut mungkin ayatnya yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran, mungkin. Akan tapi di sini perlu Anda ingat ya, Anda lihat dulu siapa yang memberi. Anda nggak tahu siapa yang memberi, dan itu hanya didapat dari mimpi, dan itu menurut saya kurang baik, kurang afdol ya. Karena ilmu itu kalau tidak dari guru yang benar-benar baik ya, dalam artian baik ini maksud saya dia mumpuni dalam kefasihan, dalam ilmu torikohnya dia juga mumpuni, atau mungkin beliau seorang yang mendalami ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Anda jangan, menurut saya ini jangan diikuti ya, walaupun itu dari Al-Quran. Ingat itu, saya pribadi ya, dulu itu tuh pernah sering diberi amalan yaitu ayat kursi tiap mimpi, sering banget, lebih dari 2 atau 3 kali ya dulu. Dan saya secara pribadi tidak mengamalkan. Kenapa? Karena itu datanya lewat mimpi. Terus saya punya temen namanya Mbah Warno. Dia tuh diberi amalan yang di situ menggunakan bahasa Arab, dan di situ dia dapat dari melakukan ritual. Saya lupa berapa hari, entah itu 3 hari atau 40 hari, saya lupa. Dan dia mendapatkan amalan tersebut ya. Tapi biasanya teman saya itu minimal 3 hari sampai 7 hari, 21 hari sampai 41 hari itu puasa. Bisa mutih, bisa los ya, los ngebleng kalau bahasa Jawanya seperti itu. Dia mendapatkan amalan yang isinya itu di situ seperti menjiplak ayat-ayat, tapi mengandung khodam ASEAN. Dan yang lebih tidak meyakinkan saya itu, yang memberi siapa? Nyai Blorong, atau ya, kalau nggak Nyai Blorong, Nyai Roro Kidul. Suatu kalau di Jawa itu mitos ya, Ibu Ratu Kidul itu mitosnya itu dia seorang ratu yang mempunyai ilmu yang luar biasa ya. Dan di situ dikasih amalan, tapi saya menyarankan ke dia kalau amalan tersebut itu tidak usah diamalkan, walaupun ya, itu kalau dijalankan itu akan mendapatkan hasil yang mungkin luar biasa. Karena apa? Pernah dicoba diamalkan itu, kalau ahli terawang itu melihatnya itu seperti emas, tubuhnya itu seperti emas, berkilau ya, memancarkan cahaya emas, dan disukai banyak cewek. Ini bener, bisa dicek ke teman saya, namanya Mbah Suwarno. Dulu dia juga membuka di
membuka jasa di surat kabar, tapi lupa saya namanya apa. Dan dia itu yang memberi judul ilmu asmara tantra. Anda cek di Google mungkin ada ilmu asmara tantra, tapi itu bukan teman saya, tapi dia yang pertama kali memberi nama ilmu itu ilmu asmara tantra, yang intinya bercinta lewat mimpi itu ya. Terus saya menyarankan ke dia agar apa? Coba dicek lagi. Amalan itu mungkin benar. Benar mungkin. Terus mungkin jiplakan dari ayat Al-Qur'an. Mungkin. Akan tetapi di sini pertanyaannya siapa yang memberi? Kalau yang memberi itu seorang ulama yang mungkin dari sanad keilmuannya itu sampai kepada Rasulullah, oke, tidak masalah. Akan tapi kalau yang memberi itu iblis atau makhluk gaib yang kita tidak tahu, maka kita harus waspada. Kalau saya pribadi saya tinggalkan. Saya tidak mengamalkan itu. Kalaupun toh saya mengamalkan, berarti saya harus ada sanadnya ya. Paling tidak kita membaca Al-Quran dan kita memahami maksud tujuan daripada ayat tersebut. Jadi menurut saya Mbak jangan diamalkan dengan catatan Anda mempercayai mimpi tersebut. Akan tapi menurut saya silakan Anda amalkan, tapi Anda dengan memahami, mendalami ayat tersebut dan Anda yakin bahwa ayat tersebut adalah firman dari Tuhan dan itu benar gitu ya. Tapi di sisi lain ya, kalau Anda itu meyakini karena dari orang yang mungkin wali dalam mimpi tersebut atau mungkin orang tua yang berilmu tinggi, maaf, sebaiknya menurut saya jangan diamalkan. Karena apa? Kalaupun itu akan mendatangkan suatu ada fadilahnya ya, mungkin dalam urusan dagang, rezeki atau keilmuan Anda akan bertambah mungkin ya. Tapi di situ ada sisi madorotnya. Karena apa? Yang memberi itu bukan langsung dari Allah atau dari seorang guru yang bersanad sampai ke Rasulullah. Ingat itu. Terus saya cerita ke teman saya. Maaf ini agak curhat ya. Saya cerita ke teman saya, kenapa saya kok sedikit tidak setuju dengan ayat-ayat atau amalan yang datang dari satu mimpi, yang kedua dari waktu kita menjalankan ritual ya. Itu dulu pernah saya waktu kecil masih ingat banget ya, abah saya itu cerita pernah di dalam kitab apa saya lupa ya, karena saya tidak bisa ngaji maaf ya. Di situ beliau bercerita itu kalau pernah Nabi Isa alaihissalam itu didatangi iblis, dan ketika iblis datang itu ia mengatakan, ya Isa, katakan atau ucapkan, dalam tanda kutip perintah dari iblis untuk mengucapkan la ilaha illallah ya. Tapi nggak ada sambungannya Muhammad Rasulullah, tapi hanya la ilaha illallah gitu aja. Terus Nabi Isa alaihissalam itu menjawab, apa yang kamu katakan itu benar, akan tapi kamu itu iblis. Jadi Nabi Isa itu tidak mau mengikuti. Karena apa? Yang memerintah atau yang mengajarkan itu iblis gitu ya. Karena setingkat Nabi Isa alaihissalam itu harusnya yang mengajar itu langsung dari malaikat Jibril atau lewat wahyu, langsung Allah memberikan ke dalam hatinya ilham atau wahyu langsung ke dalam hatinya itu ya. Jadi tidak melalui perantara selain malaikat Jibril dan Allah langsung, tidak pernah selain itu, maaf. Jadi kalau lewat selain itu berarti ada unsur magicnya yang akan berdampak tidak baik walaupun ayatnya benar. Ini ya Mbak, siapa namanya tadi, Mak Merepek Mak Merepek ya.
Jadi saya kira Anda paham maksud saya, dan saya sarankan, ini dari saya pribadi, silahkan Anda mengamalkan ayat tersebut, akan tetapi Anda berguru ke tempat seorang ustadz, dan Anda mohon bimbingan dari beliau, minta ijazah atau minta eh, apa namanya kesahihan ya, untuk ayat tersebut diamalkan tiap sholat ya. Dan Anda sekali-kali jangan pernah berpikir bahwa itu ayat dari mimpi tersebut diamalkan akan mendatangkan manfaat. Karena saya yakin saya pribadi, walaupun itu sepertinya membawa manfaat, tapi di sisi lain akan membawa madarat untuk Anda, bahkan untuk keluarga dan anak turunan Anda. Perlu diingat. Dan buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami hal yang sama, ini semoga ini bisa menjadi apa ya, wawasan ya, tukar wawasan, dan semoga kita itu mendapatkan hidayah dari Allah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil langkah, mengambil sikap, dan lebih berhati-hati dalam mengamalkan sesuatu. Dan semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan itu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi sekali lagi, untuk Mbak siapa, Mak Merpek ya, agar Anda itu lebih waspada dalam hal urusan gaib ini. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih telah gabung di channel kami Wisik Melik. Dan untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan semoga channel ini bermanfaat untuk Anda. Ya, terima kasih. Saya Uzalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.